artis-artis yang nyanyi nih Mbak, kayak misalkan sebelumnya pernah ada Raisa, pernah ada Tulus, pernah ada Tompi gitu, mereka kita undang. Selain mereka udah mainnya dibayar nggak full, kita juga minta mereka untuk nyanyi lagu-lagu religi. Smart Citizen, perkenalkan saya Amira dan saya Laili. Selamat datang di JSC Talks Podcast episode pertama. Kita nggak? Yeay gitu. Boleh sih, boleh nggak Mila kayak gitu? Oke. Boleh ya? Di JSC Talks Podcast kita akan berdiskusi dengan beragam narasumber dari berbagai latar belakang mengenai kota cerdas Jakarta dalam berbagai multidisiplin. Misalnya seputar kota cerdas Jakarta, terus kemudian juga seputar kehidupan di Jakarta, teknologi masa kini dan masa depan, kolaborasi warga hingga inovasi baru di ranah Pemprov DKI Jakarta. Pada episode pertama ini kita akan membahas mengenai setahun sekali Ramadan di Jakarta aja. Dan kita udah kedatangan narasumber nih, yaitu Mas Muhammad Rehan Islami dari Jakarta Experience Board, dan juga ada Mas Andika Mauludi dari Rijma, Remaja Islam Masjid Cut Mutia. Selamat pagi Mas. Pagi Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Sehat. Hari ini nggak panas ya? Puasa. Oke, boleh perkenalan sedikit dari Mas Rehan dulu mungkin ya, mengenai profil dan sebagainya. Iya, pagi semua, nama saya Raihan, nama lengkapnya Muhammad Rehan Islami. Saya dari Jakarta Experience Board gitu, itu aja ya. Sebagai apa Mas? Oh iya, di sini sebagai Product Manager di Jakarta Experience Board. Oke, nanti mau ada menyelenggarakan event apa nih di bulan Ramadan? Iya, rencananya biasa kita ada Ramadan di Jakarta sih, gitu. Oke, nanti mungkin kita ngobrol lebih lanjut lagi ya. Oke, kalau Mas Andika? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Andika Mauludi dari Rijma. Kebetulan kita di Ramadan itu tiap tahun ada program namanya Ramadan Jazz Festival, Mbak. Itu dari tahun 2011. Kebetulan saya di sini salah satu co-foundernya gitu. I see. Karena kita udah kedatangan teman-teman yang kece banget iya, yang emang menyelenggarakan event juga nih di Ramadan Jakarta tahun ini. Boleh dong kita minta untuk Mas Andika dulu dan kemudian nanti Mas Rehan untuk menjelaskan sedikit tentang event yang mau diselenggarakan. Boleh. Kan kayak eventnya itu apa, terus kapan diselenggarainnya gitu kali ya Mas ya. Jadi kalau dari Rijma sendiri kita bikin namanya Ramadan Jazz Festival, Mbak. Jadi itu backgroundnya itu adalah kita satu-satunya festival jazz di bulan Ramadan yang ada di dunia, dan itu ada di Indonesia. Nah, kita bikin tahun ini di tanggal 29 sampai 30 Maret. Artisnya macam-macam dan harga tiketnya juga nggak kayak harga tiket nonton konser biasa, karena ini sebenarnya full donasi, Mbak. Gitu. Sampai ke artis-artisnya pun juga sebenarnya nggak dibayar di sini. Jadi mereka emang secara sukarela buat gimana caranya konser ini bisa berjalan dengan baik, dengan tujuan-tujuan dakwah yang kita udah rencanakan, dan bisa bermanfaat buat banyak orang gitu sih. Kalau boleh tahu Mas, tadi kan donasi ya, hasil donasinya itu akan disumbangkan kemana? Jadi tahun ke tahun tuh donasinya beda-beda, Mbak. Nah, tahun ini tuh karena lagi banyak kebutuhan atau butuh dukungan untuk teman-teman di Palestina, jadi kita sebagian dari penjualan tiket kita itu selain untuk mensupport kegiatan Masjid Cut Mutia, kita juga akan menyumbangkan ke Palestina, seperti itu sih, Mbak. Oke, that's nice. Mungkin kalau Mas Rehan? Iya, kalau aku sih kebetulan karena kita Jakarta Experience Board ini salah satu BUMD Mbak di DKI Jakarta ya, dan kita itu ini tahun ketiga sebenarnya kita menyelenggarakan Ramadan di Jakarta, dan Ramadan di Jakarta ini udah menjadi salah satu IP yang sudah kita daftarkan juga gitu di Haki ya gitu, dan memang secara formula acaranya tuh tiap tahun tuh bisa berbeda gitu, tapi kurang lebih tuh acaranya sama, kayak kita melibatkan UMKM pastinya. Karena kita ada kerjasama juga dengan Jakpreneur ataupun Basnas gitu. Biasa kita ajak mereka untuk buka bazar lah gitu. Terus kita juga pasti ada musiknya juga gitu. Nah, ini biasa kita kolaborasi juga nih gitu dengan Dinas Pariwisata. Terus mungkin ada kolaborator dari swasta juga yang biasanya mau ikut serta dalam acara tersebut gitu. Dan tapi kalau yang pasti sih di Ramadan di Jakarta itu kita mau mengaktifasi ruang publik gitu. Jadi kita cari nih ruang publik di Jakarta, mana sih yang kira-kira potensi untuk
kita bikin sesuatu gitu yang menarik gitu, dan orang tuh tertarik buat datang ke situ. Kalau tahun lalu di lapangan Banteng ya Mas? Tahun lalu lapangan Banteng, kita tuh udah 2 tahun di lapangan Banteng, tapi di tahun pertama itu 2 lokasi waktu itu. Kita ada di RCC Sport satu lagi. Nah tahun ini mudah-mudahan bisa di Tebet Eco Park kita buat. Aku lihat juga ada games corner gitu ya. Iya, tahun sebelumnya. itu jadi ini sih salah satu daya tarik lah. Biasanya kan kalau event tuh suka ada ini ya, gimana sih orang supaya tertarik datang gitu ya. Gitu. Oke. Selanjutnya mungkin penasaran juga nih Mas, apa sih yang memotivasi baik dari Richma maupun Jakarta Experience Board buat bikin event di bulan Ramadan? Karena pasti kan event di bulan Ramadan tuh beda ya dengan event-event di bulan lain. Oke. Boleh Mas. Iya. Boleh, Mas. Jadi kalau dari Richma sendiri, kita tuh sebenarnya pengen coba bikin cara dakwah yang anak muda banget juga. Gimana cara kita bisa ngundang anak-anak muda untuk bantuin ke masjid, terutama anak muda yang biasanya nongkrong di kafe, nongkrong di mall, atau kayak cuman jalan-jalan sama temen-temennya. Nah gimana cara kita bisa ngundang-undang mereka ini supaya bisa aktif di masjid. Makanya kita coba bikin acara ini dengan tujuan itu sih Mbak. Kayak tahun ini kita udah coba di awal ini kita coba open recruitment untuk volunteer. Itu kita di 1 jam pertama udah ngerekrut 500 anak muda di Jakarta untuk bantuin acara ini. Itu sih. Berarti emang partisipasi dari anak mudanya juga jadi salah satu motivasi buat Richma buat bikin eventnya. Oke. Kalau dari Mas Rehan dari JXB? Iya, kalau dari kita sih pertama karena balik lagi ya, kita tuh punya pergub penugasan gitu. Nah itu tuh untuk kita gunakan lah nah mungkin banyak yang belum tahu nih gitu. Jadi kalau JXB ini tuh kita punya kelebihan lah di Jakarta ini, kita bisa aktivasi ruang publik dengan bantuan dari pergub penugasan itu. Nah awalnya berangkatnya dari situ Mbak, tapi kita lihat dalam 1 tahun tuh memang ada beberapa momen yang perlu kita angkat gitu, terutama hari-hari besar gitu, kayak Ramadan, terus mungkin ada Imlek, ada Christmas, itu pasti kita buat sesuatu gitu. Nah kalau Ramadan ini memang spesialnya karena di dunia pun sebenarnya banyak negara yang menganggap bulan Ramadan itu kan sesuatu yang harus dirayakan gitu ya, dibuat secara meriah. Nah kita juga berpikiran seperti itu. Nah di sini kita buat ya pastinya untuk membuat masyarakat tuh punya kegiatan lah selain dari ya udah berpuasa seharian terus kerja kan, terus dia bisa tetap mampir, karena kalau ke kafe siang-siang kan nggak bisa ya kalau di puasa sekarang kan gitu. Jadi kita arrange gimana caranya supaya itu tetap menarik gitu, tapi memang ya waktunya mungkin kita sesuaikan gitu di sore hari gitu. Ngabuburit juga betul. Sama kalau UMKM kan mungkin berpikirannya takutnya kan sepi kan Ramadan gitu. Nah ini kita siapin lah wadahnya buat itu. Jadi sebenarnya menguntungkan banyak pihak juga. Iya, pasti. Selanjutnya sebenarnya aku penasaran juga soal ada nggak sih kesulitan yang dihadapin dari teman-teman JXB dan Richma gitu dalam bikin event. Misalkan kalau dalam pandanganku ya, mungkin sebagian orang kalau bulan Ramadan itu lebih pengen di rumah atau kayak banyak beribadah atau sama keluarga, pun kalau ada acara buka puasa bersama di luar udah ada agendanya sendiri, atau mungkin itu jadi tantangan juga gitu. Ada nggak sih kesulitan kayak gitu Mas? Sebenarnya kalau kesulitannya sih sebenarnya lebih di kesulitan internal sih Mbak. Dalam artian kalau acara ini kan sebenarnya bukan acara komersil. Jadi kita gimana caranya bisa ngundang orang-orang bisa buat bantuin tanpa mengharapkan imbal balik gitu loh Mbak. Jadi emang ini murni acara sosial. Nah itu tentunya nggak gampang karena mungkin kalau zaman sekarang orang maunya kerja kalau ada hasilnya, tapi kalau ini emang bener-bener murni untuk cari pahala lah di masjid. Terus itu pun juga kita juga challenge lainnya harus ngajak artis-artis yang mau support kegiatan ini, karena mereka artis-artis ini uniknya nggak dibayar seperti di event-event lainnya. Jadi emang murni artis-artis ini juga support untuk event ini. Nah itu kadang artis-artis juga ada yang dilema tuh, kayak antara ngambil job yang dibayar full atau ngambil job yang ini emang murni kegiatan sosial gitu sih Mas sebenarnya. Nah tapi alhamdulillah sih kita udah tahun ke-14 selalu ada jalannya, dapat artis yang bagus-bagus, dapat tim yang bagus, dan terus berlanjut sih. Kalau dari Iya, kalau dari kita sih ya sebenarnya kalau kesulitan tuh bedanya kalau bulan Ramadan pasti dari sisi persiapan juga ini ya, karena kan puasa nih, jadi kita kan harus siap ini juga tetap dari pagi segala macam. Tapi kan itu jadi salah satu ibadah lah ya buat yang mengerjakan gitu. Nah
kurang lebih sih di situ ya. Tapi kalau dari sisi eventnya memang sebenarnya event Ramadan tuh kan sebenarnya ada banyak ya gitu, dan kita punya daya tariknya masing-masing gitu. Nah itu sih biasanya tiap tahun tuh pasti dari masing-masing kayak kita juga apa nih tahun ini yang kira-kira bisa jadi menarik nih buat orang-orang, nah gitu. Nah makanya kayak tahun ini kita coba kayaknya Tebet Eco Park nih yang menarik gitu. Jadi ada daya tarik tempatnya gitu yang orang-orang tuh memang di 2023 apalagi kemarin happening banget kan ya Tebet Eco Park gitu. Nah kita pengen coba perkenalkan lagi supaya itu tetap jadi masyarakat tetap aware gitu tentang keberadaan itu gitu. Dan pastinya juga ya harapannya ada tempat-tempat lain juga yang bisa kita perkenalkan nih di Jakarta. Ini bisa dibikin event loh tempat ini, dan daya tariknya oke banget gitu. Nyambung nih Mas tadi tentang daya tarik gitu ya. Pasti setiap event yang Mas selenggarain tiap tahun kan beda ya. Tadi kayak tahun ini di Eco Park, tahun lalu di Banteng gitu kan ya. Kalau tahun ini tuh keunggulannya apa sih dibanding tahun-tahun sebelumnya? Dan mungkin kalau Richma tahun ini tuh apa bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya? Mungkin bisa dijelasin dikit. Iya, kalau keunggulan apa ya kalau dari tahun lalu dan tahun ini sebenarnya kita arrange kolaborasinya lebih banyak sih di tahun ini gitu. Kita melibatkan beberapa pihak gitu, dan nggak cuma dari sisi pemerintah Jakartanya, tapi kita juga buka ruang untuk swasta juga bisa ikut dalam kolaborasi ini gitu. Dan kita acaranya free Mbak gitu, dan kita memang dibuka untuk umum, free, dan masuk tamannya juga gratis kan, jadi nggak berbayar gitu. Nah itu udah jadi salah satu keunggulan juga lah. Dan di sini kalau kita sih biasanya menjualnya tuh ada 3 aspek gitu. Pertama kita melibatkan UMKM, kita menyediakan wadah. Nah itu udah jadi salah satu keunggulan tuh untuk pegiat UMKM kan. Terus yang kedua kita membuka akses yang gratis gitu ya. Jadi orang bisa menikmati acara tersebut tanpa harus bayar. Yang ketiga kita bisa buka ruang juga untuk pebisnis ataupun dari sisi talent, artis segala macam, dan pengusaha-pengusaha yang mau ikut kolaborasi kita bisa arrange lah nanti bentuk kolaborasinya seperti apa gitu. Jadi ada tiga poin itu sih yang kita coba jual di tahun ini yang harapannya lebih menarik dari tahun kemarin gitu. Ya, jadi kalau di Ramadan Jazz itu ada banyak keunikannya nih Mbak. Jadi pertama kalau dari acaranya sendiri jarang nih Mbak ada masjid yang menyelenggarakan festival musik di bulan Ramadan. Dan kita sebagai penyelenggara itu gimana caranya bisa tetap menjalankan akidah-akidah yang ada atau apa namanya aturan-aturan yang ada di ajaran agama Islam supaya tetap bisa nggak keluar dari jalurnya, kurang lebih kayak gitu sih. Selain itu juga artis-artis yang nyanyi nih Mbak, kayak misalkan sebelumnya pernah ada Raisa, pernah ada Tulus, pernah ada Tompi gitu, mereka kita undang. Selain mereka udah mainnya dibayar nggak full, kita juga minta mereka untuk nyanyi lagu-lagu religi gitu, dan juga pakaiannya dengan pakaian-pakaian yang Islami karena di lingkungan masjid. Kayak waktu itu terakhir Raisa nyanyi itu pakai kerudung Mbak. Jarang banget tuh di mana-mana. Iya makanya jadi emang benar-benar kita menjaga lingkungan masjid itu tetap sesuai pada tempatnya lah gitu. Siap, Masya Allah banget. Mungkin juga nih Mas kan tadi udah 14 tahun gitu ya Richma, dan JXB udah 3 tahun. Animo masyarakat setiap tahunnya bagaimana sih? Apakah terus meningkat atau ya lihat sikon mungkin kalau acara di outdoor tiba-tiba hujan gak dateng gitu kan ya, atau ada COVID kemarin gitu kan, jadi antusias menurun. Mungkin boleh dijelasin? Kalau dari Ramadan Jazz sendiri sih secara antusiasme terus meningkat nih Mbak, dan tetap ditunggu masyarakat. Ditambah lagi kita untuk menampung penonton-penonton yang nggak bisa join secara offline, kita menyiarkan itu secara live streaming gratis. Tapi tetap kalau ada yang mau berdonasi, kita bisa nyediain platform untuk mereka tetap berdonasi walaupun nggak datang di area masjid gitu sih Mbak. Nice. Mungkin kalau dari Mas Andika? Mas Rehan, Mas Rehan, sorry. Nggak apa-apa Mbak. Jadi ada lupa-lupanya. Iya. Kalau dari kita, tadi pertanyaan apa Mbak? Gimana sih animo masyarakat tiap tahun ini Mas? Iya, kalau animo sih so far tuh sejauh ini masih sama ya. Maksudnya kita juga menjaga lah gitu supaya nggak turun, tapi kita berusaha untuk naikin gitu. Nah makanya di tahun ini harapannya tetap sama sih gitu. Jadi 2 tahun kemarin kan cukup rame ya buat kita gitu. Dan apalagi tahun ini nih menarik banget karena apalagi Jakarta kan ada rencana gak jadi ibu kota nih gitu, jadi banyak event-event yang harus kita selenggarakan gitu kan. Nah nanti pasti ada narasi-narasi kayak gitu yang kita coba kasih juga ke masyarakat supaya orang tetap
mau datang ke event itu gitu. Mungkin ada dari Amira ada ingin tanya? Ada. Kalau dari aku sebenarnya tadi kan kita udah ngobrol agak ini ya, agak organisasional gitu. Nah aku pengen tanya lebih personal nih sama Mas. Apa sih makna Ramadan nih buat Mas Rehan dan Mas Andika, dan bagaimana sebenarnya persepsi Mas terhadap Ramadan itu tuh bisa Tuangkan gitu iya berkontribusi dalam pembuatan event yang diselenggarakan gitu. Ini harus pakai ayat berarti Mas. Coba nih ayat keluarin nih. Lebih kayak ke misalkan apakah jadi ada insight-insight yang ditambahkan karena pengalaman pribadi. Tuh. Kayak terhadap pengalaman Ramadan. Amira beda, pengalaman aku beda Iya. gitu ya. Pasti kan Mas buat website beda gitu. Gimana ya? Jadi kalau di bulan Ramadan itu sih sebenarnya emang momen spesial buat kita semua ya. Jadi kalau di Richma itu teman-teman yang bantuin Ramadan Jazz itu bisa menemukan Allah atau berinteraksi dengan Allah itu dengan event gitu. Gimana caranya kita dengan persiapan, dengan beberapa challenge yang kira-kira ini nggak mungkin nih kayaknya gitu. Tapi itu semua dikasih kemudahan gitu Mbak. Nah itu yang emang keajaiban-keajaiban yang kita temuin dengan kita berkontribusi di masjid. Nah khususnya di bulan Ramadan ini banyak banget momen-momen yang bisa kita ambil buat memaksimalkan aktivitas di masjid gitu sih Mbak. Karena sebenarnya selain ada aktivitas yang dari tadi kita bahas ada Ramadan Jazz, kita tetap ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya spiritual gitu sih, kayak ada iktikaf, tetap ada sholat malam di 10 malam terakhir, terus ada juga pesantren kilat namanya Richma Camp, ada juga kultum tiap tiap maghrib. Dan itu semua kita yang bantuin anak-anak muda. Jadi kayak mungkin beda kalau di masjid-masjid lain yang bantuin udah tua-tua yang udah pensiun, nggak ada kegiatan, dia pengen bantuin masjid. Nah ini justru sebaliknya, anak-anak muda yang mulai pada sibuk nih kita ajak, kita rame-ramein buat bikin apa nih yang baru, yang seru buat di Ramadan tahun ini gitu. Dan setiap tahun ada aja keseruan-keseruan lainnya gitu. Karena anak-anak muda juga jadi banyak ide segar gitu juga kali ya Mas ya, apalagi buat sekarang kan kalau kita mungkin udah agak tua-tua dikit ya. Sekarang udah banyak banget nih yang apa sih Gen Z gitu yang bantu. Jadi kayak warna-warnanya tuh makin bertambah lah di masjid gitu. Terus mereka kalau mau tahu lebih tahu tentang Richma ini bisa hubungin di mana gitu Mas? Oke, jadi kalau kita sebenarnya lebih aktif di Instagram Mbak. Jadi bisa kunjungi di Instagramnya Richma Update, atau di Instagramnya Ramadan Jazz kalau untuk Ramadan Jazz Festivalnya di @ramadanjazz. Oke. Kalau dari JXB Mas? Iya, kalau dari JXB dan aku ya tadi pribadi nih, kalau Ramadan itu kan memang kita tuh menyambutnya kan dengan kemeriahan lah kita gitu deh. Dan kita juga menyiapkan sesuatunya, eventnya itu tuh berbeda lah dari selain Ramadan, karena yang pasti nuansanya harus kita pertimbangkan juga. Terus juga kira-kira apa yang harus kita sajikan, mungkin mulai dari jenis bazarnya, kira-kira tenannya apa, terus mungkin artisnya juga selain dari kira-kira dia bisa nggak bawain lagu Islami atau apa, itu kan harus kita pikirin juga, dan itu jadi hal yang menarik juga sih untuk kita berpikir secara kreatif juga gitu dari sisi konsep kreatifnya gitu. Terus kalau sekarang mungkin kalau kita kan belum selama ini ya Ramadan Jazz nih gitu. Jadi mungkin kita masih banyak belajar juga nih sama Ramadan Jazz. Kita juga rencananya nanti ada beberapa hal yang mau coba dikolaborasiin ya sama Ramadan Jazz gitu. Nah, kita masih ngelihat nih Mbak, kira-kira dari tahun ke tahun apa sih yang harus kita upgrade gitu. Dan tapi paling enggak kita nggak meninggalkan apa yang udah jadi salah satu daya tarik itu gitu. Nah, makanya di tahun ini ya harapannya tetap bisa Ramadan di Jakarta ini tetap bisa jadi satu hal yang menarik, karena ini secara campaign juga menyeluruh ya di Jakarta gitu. Kita melibatkan semuanya, tapi event ini tuh ditujukan memang untuk masyarakat Jakarta gitu. Jadi gimana caranya orang-orang di Jakarta ini bisa tetap mendatangi sebuah event, tapi memang nuansanya ini nuansa Ramadan gitu. Makanya nanti kita pasti selipkan juga lah sesuatu yang bernuansa Ramadan ataupun narasi-narasi yang berkaitan dengan Ramadan. Gitu. Terus teman-teman kalau mau tahu acara JXB nih Mas, bisa pantau di mana nih? Iya, boleh banget cek di Instagramnya JXB, JXboard, sama kita juga ada Instagramnya Ramadan Jakarta gitu. Nanti di dua kanal itu, di dua channel itu kita akan up tentang event-event ini. Setelah di Ramadan di Jakarta nih Mas, kemungkinan JXB bakal acara apa lagi nih secepatnya mungkin Mas? Iya, kita abis Lebaran sih rencananya ada konser. Ya nanti kita akan announce juga di Instagram JXboard ya.
Jadi ada beberapa konser di tahun ini yang mau kita selenggarakan gitu. Kurang lebih 5-6 konser gitu. Jadi jangan lupa follow JX. Iya, jangan lupa follow JXport. Buat beli presale ya. Buat beli presale, betul. Bentar lagi kita mau announce untuk itu. Yeay. Kalau dari Richma sendiri aku masih penasaran sih. Boleh, Ada event lain nggak Mas setelah bulan Ramadan ini nanti? Oke, jadi kalau setelah bulan Ramadan kita sebenarnya lebih ke program-program internal organisasi gitu sih Mbak. Kayak misalkan kajian mingguan, terus ada kayak kayak olahraga rutin bulanan atau per 2 minggu. Lebih yang kayak gitu-gitu sih Mbak sebenarnya. Kayak kadang ada beberapa momen-momen kayak misalkan di hari ibu atau di momen-momen lain yang kita bikin perayaan kecil di dalam organisasi kita sih gitu. Oke, berarti keanggotaan ya? Ya, betul. Sifatnya kayak gitu. Terus masuk mau nanya BTW berarti ini acaranya di Masjid Cut Mutia. Ya betul, di Masjid Cut Mutia di daerah Menteng. Oke. Datang nanti Mbak tuh. Harus. Bareng ya? Boleh nih. Kasihan nih nyari temennya. Oke. Harapan Rikma gitu ya di JXB untuk tahun ini gimana sih? Mungkin tadi kita udah bahas gitu ya acaranya masing-masing. Nah, harapan untuk tahun ini tuh seperti apa yang diharapkan dari masing-masing Mas? Ya pastinya kita berharap dengan lancar sih Mbak, berjalannya semua dengan sesuai yang kita harapkan, dan balik lagi sesuai tujuan kita bikin acara ini kan sebenarnya bukan konser biasa. Jadi gimana caranya acara yang udah coba kita susah-susah dibuat sama teman-teman panitia ini bisa bawa manfaat lah buat yang datang, buat artisnya, buat krunya, buat orang-orang yang akan kita support dari acara ini. Jadi kayak harapannya itu sih Mbak. Dan animo masyarakat juga ya berarti. Iya. Tapi kalau sejauh ini tuh Mas gimana sih respon dari warga Jakarta atau target audience dari masing-masing event? Target audience selama ini selalu sold out sih Mbak kalau penjualan tiket. Karena mungkin selain kita satu-satunya event, terus juga mungkin penjualan tiketnya juga nggak mahal. Malah kadang kalau udah sold out nanti ada tuh Mbak yang kayak di komen-komen want to sell day one atau kayak terus nanti di depan ada calo-calo juga kadang kayak ya Allah nih acara donasi Ramadan masih ya, ada calonya. Udah kayak tiket konser apa? Iya, gitu sih. Dari JXB Mas gimana? Iya, kalau dari kita sih yang pertama ya harapannya masyarakat tetap bisa datang ya ke Ramadan di Jakarta. Terus yang kedua juga ini jadi salah satu pintu untuk beramal lah untuk orang-orang yang berkontribusi di sini, karena kan pasti ya selain dari apa yang udah dikerjakan kan juga harapannya ini bisa menjadi salah satu pahala ya untuk yang mengerjakan gitu. Terus yang ketiga juga kita ya harapannya itu sih kita bisa memperkenalkan area-area di Jakarta yang mungkin ya banyak juga orang yang belum tahu, karena nanti kita akan publikasikan di sosial media juga. Terus kita juga punya beberapa media luar ruang juga ya yang akan kita gunakan juga untuk promosi itu. Jadi harapannya orang-orang bisa lebih tahu lagi nih kalau di Jakarta ada taman yang cantik dan bisa dipakai buat event gitu loh. Jadi ya nggak dari kita doang. Jadi harapannya banyak juga orang-orang bisa bikin sesuatu di taman tersebut yang tujuannya adalah untuk meramaikan lah taman tersebut gitu. Dan harapannya yang pasti kita mau nantinya bikin event-event di ruang publik yang lain. Gitu. Terus aku satu kepo nih Mir, karena kalau dulu di lapangan Bantik kan aksesnya kalau aku ya karena aku pengguna transportasi umum ada tuh Transjakarta yang langsung di depannya gitu kan, walaupun transit. Nah mungkin kalau di Tebet Eco Park setahu aku lumayan nih jauh jalannya Mas, itu gimana sih? Iya, kalau sekarang sih yang pasti udah ada kantong-kantong parkir tuh udah ada Mbak gitu. Dari Disub tuh udah menyiapkan kantong parkir. Terus kita juga setahu kita ya itu dari Transjakarta, Jaklingko itu udah menyiapkan juga armada untuk shuttle-nya gitu. Jadi memang aksesnya dipermudah lah gitu dari Pemprov juga gitu. Jadi ada beberapa kantong parkir yang dilewatin sama si Mikrotrans ya, Jaklingko itu untuk mengarah ke situ gitu. Tapi di dekat-dekat tamannya juga sekarang udah banyak juga sih kantong-kantong parkir yang disediakan gitu. Dan tamannya ya pintu aksesnya ada beberapa gitu. Jadi sekarang udah mudah sih buat diakses gitu. Jadi menurut aku nice info banget. Mungkin Mas nanti kalau ada di infografisnya gitu ya boleh, bisa kemana sih dicantumin gitu, karena kalau aku emang anaknya transportasi umum banget, jadi kayak I love to ride Transjakarta. Jadi mungkin bisa menambah juga ini kali ya semangat teman-teman buat datang karena tahu bahwa akses transportasi umumnya mudah gitu.
Pasti nanti kita buatin untuk itu. Mungkin terakhir kali Amir bisa promote nih masnya. Iya. Promote acara masing-masing. Promosi personal ya. Jangan. Oke, mungkin ya selanjutnya kita boleh satu-satu nih mulai dari perwakilan dari Richma dulu, Mas Andika, untuk promote eventnya, mungkin namanya apa, terus kemudian lokasinya ada di mana, kapan diselenggarakan, ada kegiatan apa aja. Oke, terima kasih. Jangan lupa datang ke acara Oh yang ini Oh itu dia. Jangan lupa untuk datang ke acara Ramadan Jazz Festival 2024 yang akan diselenggarakan di Plaza Masjid Cut Mutia di Menteng tanggal 29 sampai 30 Maret. Nah, acara ini ibadah tarawih, Mbak. Jadi selesai mungkin mau buka bareng dulu di dekat-dekat situ atau di Cut Mutia, sholat maghrib, isya, tarawih langsung nonton Ramadan Jazz. Tarawih bareng nanti. Tarawih bareng. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, ya buat warga Jakarta, jangan lupa datang ke Ramadan di Jakarta. Tahun ini akan diselenggarakan di Tebet Eco Park tanggal 31 Maret 2024. Di sana akan ada banyak games menarik juga yang kita sediakan, akan ada bazar juga pastinya, banyak pilihan yang bisa dilihat-lihat ya atau dibeli juga, dan pastinya ada penampilan musik juga yang bisa membuat hal yang menarik juga di acara tersebut gitu. Jangan lupa nanti kepoin juga Instagramnya JXBoard dan Ramadan Jakarta. Bukanya jam berapa sih? Bukanya jam 4. Oh iya, bukanya jam 4. Kita tutupnya sekitar jam 8. Gitu. Mas nggak bisa maleman dikit, waktu itu aku diusir. Nggak bisa Mbak. Udah beli Pol PP ya? Tapi kita buka jam 4 ya, makannya tetap Oh iya. tetap pas buka puasa gitu. Atau tergantung kalau itu. Iya, tergantung. Sekarang kan lagi rame kan di sosmed kayak Berburu takjil. berburu takjil kan, kayak rebutan nih yang ini dari jam 3 udah standby segala macam gitu. Oke, selanjutnya mungkin aku coba untuk recap dari percakapan kita dari tadi kali ya. Tadi kita di awal sepakat kalau misalkan Ramadan di Jakarta tuh emang lebih dinamis, terus kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikutin, termasuk ada Ramadan di Jakarta dan Ramadan Jazz Festival. Nah, terus tadi juga kita udah ngobrolin kalau misalkan sama Mas Andika dan Mas Rehan kalau ada beberapa hal yang menarik nih, kayak misal tadi di Ramadan Jazz Festival itu banyak line up yang memang pada akhirnya harus menyesuaikan karena ada konsep ya Ramadan, terus kemudian dibuat di masjid juga acaranya. Sementara kalau dari JXB tadi Ramadan di Jakarta itu lebih ke kolaborasi antara sektoral kali ya, antara swasta dan juga Pemda dan segala macam. Nah, itu menarik banget tadi buat kita simak, dan harapannya dengan adanya perbincangan kita hari ini semakin banyak nih masyarakat yang tahu bahwa ada event-event Ramadan di Jakarta dan akhirnya jadi mau datang ke acaranya gitu. Lumayan kan ngisi-ngisi waktu buat ngabuburit. Bisa gitu. Ngapain aja gitu. Iya, ya. Bersama orang tersayang dan terkasih. Ajak siapa aja? Yang tersayang terkasih doang. Iya, jangan ajak mantan ya. Kenangan itu yang dibawa Mir. Oke, jangan. Tapi berarti dua-duanya harus datang nih Mas ke acara kita ya. Iya. Kalau sama terkasih ya. Sama terkasihnya gitu. Terkasih bisa keluarga. Iya, teman. Iya, benar. Iya, enggak salah. Bener. Oke, mungkin ditutup dengan Amira dengan Summary. Aku mau ucapin makasih Mas Rehan, Mas Andika telah hadir di acara kita siang hari ini, pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman Smart Citizen yang telah nonton. Jangan lupa follow sosial media kami di bawah ini. Nantinya di mana ya? Nggak tahu sih. Di bawah ini bukannya. Di bawah ini untuk tahu episode-episode menarik selanjutnya. Betul. Aku Amira dan aku Laili. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yeay.